Okay, good afternoon all. Hopefully you are in good conditions. Hari ini saya tidak bisa tatap muka online dengan kalian. Jadi saya membuat materi mengenai topik selanjutnya itu the values in education. Nah, kalau di buku main materialnya kita, di main booknya kita itu mengenai pendidikan di dunia barat. Oke, nah kita lanjut. Sebelum kita lanjut mengenai beberapa points yang perlu kita diskusikan, mungkin sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, yaitu mengenai sedikit perbedaan antara pendidikan kita di Indonesia ini dengan di Amerika. Nah, kenapa saya pakai Amerika? Karena Amerika itu sebagai kiblat, ya, sebagai kiblat Western countries. Nah, jadi bisa dibilang sebagai dia salah satu sebagai uh, the prominent uh, representatif, ya. Jadi perwakilan yang utama seperti itu. Nah, yang poin pertama itu kita bisa lihat dari pendidikan menengahnya, ya. Kalau kita tahu kan, kalau pendidikan itu ada pendidikan dasar, elementary atau bisa dibilang juga primary school, kemudian ada middle education, dalam artian itu pendidikan menengahnya, dan higher education, pendidikan tinggi. Nah, kalau di pendidikan menengah kita itu kan ada terpisah dia antara junior sama senior, yaitu SMP sama SMA. Nah, sementara kalau di dunia barat itu pendidikan barat lebih banyak itu jadi satu. Jadi mereka ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Dan biasanya mereka pakai sistem SKS seperti kuliah. Jadi kalau mereka di middle itu di pendidikan menengah ini, kalau sudah sekian SKS mereka bisa lampuin, mereka bisa tamat atau selesai lebih awal, bisa jadi, ya, sama seperti di universitas. Tapi kalau di kita di Indonesia itu sudah terprogram. Jadi setiap semester itu apa yang kalian pelajari dan apa yang harus diselesaikan itu semuanya sudah terprogram dengan baik. Oke. Nah, ada bagusnya kalau memakai sistem kredit ini, karena ini bisa memacu siswa itu untuk lebih cepat tamat kalau mereka punya kemampuan lebih, atau juga bisa mengakomodasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, dalam artian anak ini cerdas, tetapi karena dia berada di lingkungan yang tanda kutip itu teman-temannya tidak terlalu bisa catch up dia, makanya dia degrade, jadi terinfluence, ya, terpengaruh oleh teman-temannya, jadi pembelajarannya itu melambat dia, anak ini. Nah, oleh karena itu anak ini bisa mengambil jam lebih, atau misalnya SKS-nya yang kredit yang lebih untuk mempelajari hal yang lain. Itu misalnya kalau anak ini sudah di tahun pertama itu sudah bagus matematikanya, sudah bisa sebenarnya dia sampai dia level 2. Nah, jadi nggak perlu lagi dia ngikutin yang level 2 ini. Jadi dia bisa ikut misalnya mata kredit yang lain, misalnya belajar bahasa asing atau bahasa yang lainnya, seperti itu. Oke. Yang kedua, focusingnya. Jadi fokusnya itu kalau pendidikan yang di luar negeri itu sudah dari dulu dia student centered. Ya, student centered itu maksudnya berpusat pada siswa. Jadi tanggung jawab untuk belajar itu ditekankan kepada siswa itu sendiri. Jadi lebih banyak itu praktek, lebih banyak siswa itu diberikan mengaplikasikan, atau misalnya mengasosiasi atau membuat pemahaman mereka sendiri, membentuk pemahaman mereka sendiri. Jadi tidak di spoon feeding, jadi diajarin seperti itu, tidak. Nah, sebenarnya di Indonesia sekarang dengan kurikulum yang baru, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, itu sudah mulai mengakomodasi hal ini, sudah mulai dia student center. Yang sebelumnya dulu itu dari sebelum mungkin tahun 2000-an itu masih dia teacher center. Jadi guru itu adalah pusat semesta. Jadi guru itu adalah pusat informasi, dan semua ilmu itu dari guru dan harus diberikan ke siswanya, seperti itu. Kalau sekarang tidak. Jadi lebih banyak siswa itu yang harus mempraktekkan atau membentuk pengetahuannya sendiri. Oke.
Nah, kita ngomongin ke pendidikan tinggi sedikit. Nah, kalau di Indonesia ini masih cenderung dia terkesan pendidikan tinggi itu hanya untuk kalangan muda, anak-anak muda yang baru tamat SMA, SMK. Dan walaupun ada itu masih sangat jarang kita lihat orang dewasa yang umurnya let's say 20s or 30s atau bahkan 40s or 50s itu yang umurnya 40-an 50-an itu masuk university ya atau perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini juga sebenarnya banyak levelnya, ada yang diploma sama bachelor degree. Bachelor degree itu sarjana. Sama sebenarnya sistemnya dengan yang di sini sama di Amerika. Nah, sementara kalau di Amerika gimana, Pak? Kalau di Amerika itu sudah banyak, ya sudah banyak dalam artian mahasiswanya itu yang umurnya sudah 20 ke atas, 30-an, bahkan sampai 50. Karena dianggap setelah sudah tamat middle school itu biasanya kalau yang orang nggak punya penghasilan mereka kerja dulu dan nanti setelah sudah settle mereka baru lanjut ke university baik dalam bentuk dia college. Nah, college itu maksudnya di sini itu adalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi kalau college itu biasanya diploma kalau di kita. Ya, kalau di luar itu college dia. Oke, dan kemudian ini yang sempat saya singgung tadi itu students based learning. Jadi kalau yang di Amerika itu sudah dari dulu. Ini juga menyangkut poin yang sebelumnya kita bahas mengenai family values atau family conceptnya. Jadi bagaimana nilai-nilai keluarga di Amerika itu lebih menekankan supaya setiap orang itu bisa independence. Nah, independen itu dalam artian juga termasuk adalah independen dalam pendidikan. Nah, jadi mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka sendiri. Jadi tidak bisa tanda kutip itu, wah saya kuliah itu sudah diatur sama university. Saya bisa sama nggak bisanya itu ya tanggung jawabnya university seperti nggak bisa. Karena pada dasarnya Anda apply, ya namanya kan enroll itu kan mengapply kalian itu kayak melamar ke university itu bahwa kamu ingin menuntut ilmu. Nah, oleh karena kamu apply, jadi tanggung jawabnya itu ada di mahasiswa sebenarnya. Ini juga berimplikasi bahwa nanti kebanyakan aktivitas kuliahnya itu adalah student based activities. Jadi tugasnya banyak banget ya. Nah, sementara di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia uh, seperti yang saya bilang tadi, we are starting. Kita sudah mulai, let's say 1-2 dekade belakangan ini kita sudah mulai memberikan student based learningnya ini. Ya, jadi semuanya itu lebih banyak prakteknya sudah mulai banyak. Kalau dulu tidak pure, misalnya kalau kalian belajar pendidikan itu pure diajarin dari dosennya saja. Jadi agak jarang kalian akan melakukan praktek seperti itu. Kalau sekarang lebih banyak itu adalah student activities-nya. Oke, nah itu sedikit mengenai perbedaan pendidikan kita di Indonesia dengan di Western world di Amerika. Kita lanjut ke poin berikutnya itu tentang teacher or lecturer students relationship. Nah, jadi hubungan antara guru atau dosen dengan siswanya atau mahasiswanya itu seperti apa. Nah, pada dasarnya itu sudah dirangkum sebenarnya di buku yang di main book yang sudah kita pelajari bersama. Tapi saya mengambil beberapa sources juga, beberapa bacaan dan saya merangkumnya, summarize-nya itu menjadi 3 hal ini. Ya, yang pertama mutual respective, yang kedua equality, yang ketiga responsibility on the students. Nah, yang pertama maksudnya itu mutual respective itu maksudnya apa? Jadi saling menghormati. Perbedaannya dengan kita biasanya kalau di budaya timur itu guru itu sangat dihormati dalam artian sampai ada perasaan segan itu kalau misalnya menyapa kemudian berbicara. Nah, kalau di western world itu enggak. Jadi mereka itu benar-benar kedudukannya itu setara ya. Dosen atau guru itu menganggap bahwa siswa ini juga itu memiliki status yang sama dengan mereka. Di mana dalam hal ini adalah dalam belajar bersama karena kondisi atau situation yang diciptakan itu untuk
dunia pendidikan khususnya di formal itu memang untuk memungkinkan para siswa itu belajar sendiri, menemukan konsepnya sendiri dengan bimbingan oleh guru atau lecturenya. Jadi di sini lebih berperan teacher atau lecturer itu sebagai seorang teman, ya. Jadi kayak teman lah, itu bisa tempat kita berdiskusi bersama. Tidak dia sebagai seseorang yang benar-benar apa namanya, suci gitu, nggak tersentuh dan serem gitu, misalnya tidak seperti itu, ya. Bahkan kalau di luar negeri profesor itu pun berdebat dengan mahasiswa misalnya semester 1 tuh, that's fine, nggak masalah, ya, karena itu memang kondisinya seperti itu. Yang kedua, quality maksudnya itu kesamaan, ya, seperti saya bilang tadi, kesamaan derajatnya di sini. Dalam artian di sini tidak berarti apa namanya, profesor atau misalnya lecturer itu atau teacher itu tidak dihormati, ya. Maksudnya sama-sama aja toh, nggak usah terlalu apa namanya, disegani seperti itu. Tetap ada perasaan segan gitu karena dia ada teacher atau lecturernya, cuman dalam hal akademik kita bilang itu sama saja, karena posisi teacher atau lecturer sama students ini sama-sama sebagai pembelajar, ya. Bisa jadi lecturernya belajar ke mahasiswa, nantinya juga mahasiswa itu belajar ke lecturernya. Nah, ini itu sudah apa namanya, kondisi ini sudah berjalan, itu sudah dibiasakan itu dari PAUD sebenarnya, ya, dari PAUD. Oleh karena itu kenapa banyak aktivitas itu adalah bagaimana siswa itu diarahkan supaya bisa mengeksplor dan apa namanya, mengekspresikan, untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Nah, pendapatnya inilah yang maksud saya itu equal dia antara teacher, lecturer sama studentsnya. Oke. Yang ketiga, responsibility. Nah, maksudnya responsibility ini adalah tanggung jawab terhadap pendidikannya dia, ya. Nah, tanggung jawabnya maksudnya gimana? Bagaimana siswa ini supaya dia bisa atau apa namanya, memperoleh sebuah ilmu itu lebih banyak tanggung jawabnya adalah di siswa itu sendiri. Karena guru di sini atau lecturer itu sebagai fasilitator aja. Nah, oleh karena itu kenapa banyak sekali assignments atau tugas-tugas yang dikasih ke siswa. Sebagai contoh misalnya kalau SKS di sini kan kita belajar, misalnya bilang satu SKS itu 1 jam belajar di kampus, ya udah selesai seperti itu. Tapi kalau di luar kan 1 jam belajar, lagi 1 jamnya itu wajib mereka belajar di luar kampus. Nah, itu maksudnya satu SKS. Nah, oleh karena itu kenapa di sana juga kalau dilihat SKS-nya kecil-kecil, ada yang cuma 12, 10, 15 maksimal. Tapi kalau di sini bisa sampai 20, 25 karena proses melihat SKS-nya itu berbeda. Kalau di luar, ya, kalau dia 1 jam belajar kampus, 1 jam harus belajar di rumah. Nah, bentuknya seperti apa? Biasanya dikasih tugas. Jadi setiap kali pertemuan ada tugas, seperti itu dia. Kalau apa namanya, pendidikannya di luar negeri. Nah, apakah ini terjadi di kampus? Sebenarnya tidak aja, cuman mungkin dari segi kuantitas sama kualitas tugasnya yang berbeda. Kalau di SMA atau di middle school-nya pun sudah seperti itu cara pembelajarannya, ya. Oke, jadi itu mengenai hubungan antara teacher lecturer sama studentsnya di luar negeri. Kemudian mengenai poin selanjutnya, ini penting juga, mengenai trust and honesty. Nah, trust itu maksudnya kepercayaan dan honesty itu kejujuran. Di dunia akademik sebenarnya honesty ini yang paling penting, ya, karena ada seperti pepatah mengatakan, Anda boleh salah, tetapi Anda tidak boleh berbohong. Nah, itu yang ada di apa namanya, pepatah di dunia akademik atau dunia pendidikan. Karena ini akan berkorelasi dengan trust, kepercayaan orang, ya. Nah, dua hal ini itu di luar negeri dikenal dengan istilahnya honor system. Ya, honor system itu maksudnya sistem yang menghormati nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan ini. Jadi contoh misalnya kalau seorang profesor itu kenapa dia diberi gelar profesor? Karena dia itu sangat apa namanya, sangat ahli di suatu bidang. Misalnya bidang
pendidikan apa, pendidikan anak itu misalnya, dia sangat ahli di sana. Nah, bagaimana kita bisa mempercaya ini? Ya, tentunya dia harus melakukan riset-riset berdasarkan honesty-nya, ya, berdasarkan kejujurannya. Jadi kalau dia ada berbohong di laporan penelitiannya dia, itu sama dengan dia menghancurkan kepercayaan orang. Nah, itu jadi sebenarnya honor system ini sebenarnya juga diikuti di seluruh dunia sebenarnya. Oleh karena itu, kenapa ada yang selanjutnya istilahnya itu plagiarism, fabrication, sama falsifications. Nah, tiga hal ini itu sangat tabu, gitu. Sangat tabu di dunia akademik Western. Dan di sini sebenarnya juga iya. Nah, plagiarism itu apa? Jadi plagiat itu misalnya kayak kalian mengcopy paste tulisan orang atau pemikiran orang, tetapi kalian tidak mencantumkan orang itu. Ya, misalnya kalian baca tulisan saya gitu tahun 2019. Nah, kalian tinggal copy paste saja, tapi tidak ada nama saya di sana sebagai referensinya atau citationnya. Nah, itu dinamakan plagiarism. Kenapa? Karena di dunia akademik dianggap apa yang Anda tulis itu adalah milik kamu. Ya, jadi kalau kalian tidak mengisi rujukannya, itu artinya kalian mengklaim bahwa itu adalah punya kalian. Ya. Nah, ini banyak ada kasus sudah sebenarnya itu sampai di Indonesia bahkan dicabut gelarnya. Di gelarnya itu sudah doktor di kampus Jawa Barat kalau nggak salah waktu ini. Itu dia melakukan plagiat kalau nggak salah 3 artikel ya. Itu artikel dia memuat artikel tapi isinya itu copy paste dari artikel di Korea Selatan kalau nggak salah waktu itu. Nah, kemudian ditemukan oleh Dewan Etik dan itu ijazahnya udah ada, itu dicabut dicabut lagi sama universitasnya. Dan ini bisa dilakukan juga untuk kalian jikalau kalian melakukan plagiarisme, ya. Nah, itu bisa dicek di deskripsi kalian apakah ini plagiat atau tidak. Oleh karena itu perlu kalian mulai menanamkan nilai-nilai honesty, kejujurannya ini. Oke. Kemudian fabrication itu apa, Pak? Fabrication itu gini. Kalian mengambil data, tetapi data itu kalian olah supaya sesuai dengan keinginan kalian. Contoh misalnya, saya membuat teori. Ya, teori saya mengatakan bahwa jikalau saya kasih materi yang banyak ke siswa, maka siswa itu senang, gitu teori saya. Nah, kemudian saya kan mengasih kuesioner kepada mahasiswa saya. Nah, kenyataannya datanya itu menunjukkan berkebalikan. Datanya bahwa semakin banyak dikasih siswa itu semakin tidak suka. Jadinya nilainya semakin drop seperti itu. Nah, saya itu kan bertabrakan dengan teori saya. Nah, untuk mendukung teori saya ubah datanya seperti itu. Nah, itu namanya fabrication. Ini pun juga mencederai nilai-nilai akademik kejujurannya itu. Jadi itu juga bisa mencabut ijazah kalian nantinya. Falsification ini lebih ke kesalahan ya, atau misalnya mengubah dokumen. Contoh misalnya mengubah dokumen. Kalian mau meneliti tentang suatu kondisi di lapangan, kemudian dokumennya itu tidak mendukung hal itu. Nah, kalian hilangkan dokumen itu misalnya, atau kalian ubah dokumennya itu, atau kalian membuat berita palsu itu misalnya, ya, kalian masukkan ke artikel kalian. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai mencederai honesty. Nah, ini sangat jaga banget kalau di Western. Oleh karena itu, kalau kalian sekali ketahuan itu berbohong, apalagi di dunia akademik, susah sekali kalau kalian mau melanjutkan, karena bisa dengan gampang kalian dikeluarkan, yang di-expel itu dari kampusnya karena melakukan ini. Walaupun ini cuma tugas ya, terkadang jangan dianggap itu cuma di skripsi, tidak, di tugas saja. Tugas dalam artian misalnya kan disuruh buat artikel, tapi artikelnya itu copy paste dari temen itu. Ada temennya bilang wah itu bisa diselidiki, jika memang benar ya udah kalian bisa
DO kan. Nah, yang pada dasarnya ini nilai umum ya di dunia akademik di mana saja. Cuman kalau di budaya timur termasuk di sini ada budaya toleransi, nggak enakan terhadap kesalahan-kesalahan akademik ini. Contoh misalnya ada kasus dia udah ketahuan plagiat dosennya, kemudian tetapi tidak diekspel, tidak dikeluarkan itu misalnya. Nah, dia cuma dikenakan dalam tanda kutip itu teguran gitu saja ya. Nah, itu yang membedakan, jadi level toleransinya ini terhadap kesalahan yang dilakukan kalau di budaya timur itu lebih tinggi ketimbang yang di barat. Karena ya di barat ya rules is rules, itu kalau aturan kalian langgar ya udah kalian terima resiko. Oke. Ya. Nah, itu yang perlu kalian camkan tentang trust and honesty. Kita bisa lanjut ke competence dan score. Nah, kompetensi dan nilai. Nah, ini juga sangat ada erat hubungannya dengan kejujuran tadi. Ya, kejujurannya tadi. Kompetensi itu kompetensi ini atau untuk mendapatkan kompetensi dan skor ini dalam kesehariannya atau dunia akademiknya saat kalian belajar dalam proses pembelajaran itu ada hubungan yang kooperatif sama hubungan yang kompetitif. Nah, maksudnya apa? Hubungan yang kooperatif itu maksudnya gini, kalian bisa belajar kelompok, kalian bisa saling bantu satu sama lain. Contohnya misalnya kalian dikasih tugas, pilihan individu atau kelompok. Nah, kalian berkelompok, silakan, bisa jadi. Boleh. Nah, ini biasanya lebih kalau di dunia barat itu lebih pada pendidikan yang informal. Ya, misalnya pelatihan-pelatihan atau misalnya college itu yang setahun 2 tahun diploma. Karena pada jenjang pendidikan itu atau jenis pendidikan itu yang lebih menekankan adalah lulus sama tidak lulus gitu aja. Jadi tidak ada yang istilahnya grade A, grade B, grade C, itu nggak ada. Ya, yang ada cuman competence or incompetence, atau lulus atau tidak lulus. Nah, oleh karena itu yang agak kurang temennya bisa dibantu. Nah, kalau yang competitive relationship itu lebih mengacu biasanya ke formal. Misalnya di middle school. Nah, kalau di dunia barat, kalau mau masuk ke universitas yang bagus itu nilainya harus bagus juga. Ya. Nah, disinilah terjadi kompetensi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Karena kalau dia bantu temannya, dia yang jelek nilainya. Oleh karena itu dia akan belajar sendiri yang sifatnya individu, belajar keras-kerasnya sendiri untuk mendapatkan peringkat yang lebih bagus. Karena di sini biasanya ada nilainya, ada skor A, B, C, D dan atau rentangan 0 sampai 100 gitu. Oke. Nah, kalau di luar negeri, kalau tes juga biasanya itu nggak di supervise ya, tidak ada yang mengawasi, karena balik lagi ke honor sistemnya tadi, karena dianggap Anda itu sudah jujur. Nah, tapi kalau mengkhianati itu resikonya besar sekali. Anda bisa tidak diterima di tempat lain, itu di sekolah lain bisa jadi, karena gara-gara masalah itu juga. Nah, sementara kalau di luar negeri, kalau dia misalnya contoh ya di sistem pendidikan sana, kalau Anda mendapatkan 2 di matematik, kemudian ada bahasa Inggrisnya 7 gitu, atau misalnya fisikanya 8, nggak apa-apa ditulisnya segitu. Kemudian naiknya gimana? Naik apa enggak? Ya tetap naik. Ya, karena dia sudah melampaui atau mengambil kredit tersebut, kredit untuk matematikanya itu, walaupun nilainya 2, tapi tetap dia naik kelas gitu, naik jenjang. Beda dengan kita, karena kita di Indonesia ada nilai KKM, di sini ada nilai ketuntasan minimal, yang mana semua mata pelajaran itu harus minimal dapatkan 6,5, 7. Nah, ini juga yang menjadi concern atau menurut saya itu yang salah di pendidikan kita, karena akan ada istilahnya korupsi nilainya yang 3 dulunya itu bisa jadi dikatrol sama gurunya agar ini naik. Ya, kenapa seperti itu? Karena mungkin nilai-nilai yang lainnya bagus tapi nilainya itu jelek, nilai di satu mata pelajaran itu saja. Nah, sementara kita tahu tidak semua orang pintar matematika, tidak semua orang pintar bahasa Inggris. Nah,
Kenapa terkadang kalau kita lihat nilai raport itu berbeda banget dengan apa yang kenyataannya dengan kondisi anak itu sendiri, ya. Nah, itu juga menjadi sebuah refleksi kita sendiri untuk memperbaiki pendidikan kita di Indonesia. Nah, kemudian di luar negeri juga ada education informal dan formal education. Kalau informal education itu lebih yang seperti saya bilang tadi itu college ya, kayak diploma 1, 2, 3 dan selanjutnya itu ada yang seperti itu. Ada juga yang bentuknya pelatihan-pelatihan aja, misalnya pelatihan 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Nah, biasanya yang college ini disukai oleh orang-orang atau ibu-ibu itu misalnya yang habis melahirkan itu dia pengen mendapatkan skill yang lebih atau leveling up, skilling up lah istilahnya. Maksudnya ke sana ke informal. Kalau ya formal education ya ke university harusnya. Ya, itu university biasanya bachelor degree, master degree atau sampai doctoral degree. Oke. Nah, we move to problem students. Apa maksudnya problem students? Problem students ini maksudnya siswa-siswa atau mahasiswa yang bermasalah. Nah, tidak hanya di kita aja ada bermasalah, di luar negeri juga sama. Itu banyak sekali masalahnya ya. Masalahnya itu ada yang akademik sama non akademik. Kalau akademik pasti sudah tugas, tidak bisa mengerti materinya, kemudian ada tidak diajak teman untuk grup itu misalnya something like that. Nah, oleh karena itu sangat sangat common itu sangat umum kalau di luar negeri itu schools itu atau university itu punya counselor atau psikologis lah misalnya, psikolog di sekolah atau universitinya. Bahkan di SD itu di Bali ya ada sekolah yang pakai kurikulum luar negeri. Itu wajib dia punya psikolog. Padahal di SD loh. Nah, karena di semua level itu pasti ada mahasiswa atau siswa yang bermasalah. Ya, karena terkadang siswanya itu dari masalahnya dari rumah, tetapi itu juga mempengaruhi tingkah laku atau perkembangannya di sekolah. Ini juga sangat mengganggu dan perlu penanganan. Nah, selain itu pula ini sudah biasa karena relationship teacher sama studentsnya itu equal ya, sama atau dalam hal ide, kemudian juga dalam hal mutual respect, maksudnya saling menghargai. Biasanya di pendidikan tinggi lecturer atau dosennya itu jadi konselornya juga. Jadi kayak teman curhat. Ya, cuman gini, biasanya dosen itu mau dia kalau itu adalah jam office time atau working time. Jadi tidak di luar. Nah, karena bisa jadi disalahartikan atau menyalahi kode etik seorang dosen itu jikalau dia melakukan pertemuan private, kemudian ada hal-hal private yang dibicarakan di luar akademik. Nah, itu bisa menjadi sebuah temuan dan masalah ya, dan bisa dilaporkan juga. Nah, kemudian seperti saya bilang, assignment is not the only issue, maksudnya itu terutama yang perguruan tinggi itu masalahnya banyak banget, tidak hanya tugasnya banyak, tetapi bisa juga misalnya bagaimana bayar kuliah, karena kuliah di luar itu mahal banget. Biasanya itu kalau mahasiswa itu tidak punya uang, biasanya mereka mengambil student loan. Ya, student loan itu maksudnya pinjaman untuk masuk perguruan tinggi yang diambil oleh mahasiswa itu sebelum dia kuliah. Nanti setelah dia tamat, dia akan bekerja dan membayar loan-nya itu. Biasanya ini sangat mudah kalau di bank-bank luar negeri itu sangat mudah dikasih seperti ini, karena sudah pasti biasanya kalau di luar negeri sudah dia bachelor misalnya atau sarjana, dia udah pasti bakalan dapat kerja pasti orang itu. Oleh karena itu, dan pembayarannya juga bagus, dan oleh karena itu makanya bank itu berani ngasih ya. Nah, sementara di Indonesia itu belum pernah ada yang kayak gini ya. Mungkin kalau di ITP bentuknya kayak kuliah gratis itu masih bentuknya scholarship. Nah, itu belum yang bentuknya adalah students loan, jadi pinjaman siswa ini, mahasiswa ya. Nah, kemudian ada working students. Nah, working students itu maksudnya seperti saya bilang, karena banyak yang meminjam, jadi kan dia harus bayar itu untuk untuk mengurangi bebannya nanti setelah tamat dia harus membayar itu, dia bisa
bekerja sambil dia kuliah. Dan biasanya di universitas luar negeri itu banyak ada in campus working. Jadi misalnya ada kerjaan yang di kampus itu yang bisa dia handle dan dibayar. Atau ada juga yang kayak part time job. Nah, kalau orang luar Amerika misalnya melakukan hal itu, boleh. Anda misalnya kalau belajar di luar negeri, kemudian Anda punya visa belajar di sana, Anda boleh bekerja, tetapi biasanya dibatasi waktunya. Kalau nggak salah itu per minggu nggak lebih dari 12 jam kalau nggak salah. Nah, nggak boleh lebih dari itu, ya nggak boleh. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk misalnya ya nambahin uang kos lah, atau misalnya menambah beberapa misalnya buku kayak gitu misalnya harus beli. Karena lumayan buku di luar negeri itu satunya itu bisa kalau dirupiahkan sekitar 1,2 1,5 juta satu buku. Ya, baik dia bentuknya e-book atau dia bentuknya printed cetak. Oke, nah itu masalah students problems-nya. Nah, yang terakhir international students di USA. Nah, mungkin dua hal yang mungkin saya titip dan semoga nanti dari salah satu dari kalian itu bisa belajar di luar negeri. Nah, jangan berpikir nggak mungkin. Dia coba aja karena sekarang banyak ada beasiswa. Coba-coba aja, siapa tahu kalian beruntung karena jangan berpikir beasiswa itu hanya orang-orang pintar aja bisa. Enggak. Karena in the end yang dilihat adalah your eagerness. Eagerness maksudnya adalah keinginan kuat kalian itu untuk belajar apa. Dan nantinya kalau kalian sudah tamat, kalian bisa ngasih apa. Ya, itu biasanya paling poin tinggi untuk mendapatkan itu. Selain beberapa persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi. Tetapi jangan berputus asa karena pada intinya mungkin sebagian besar tuh orang yang dapat beasiswa itu bukan yang paling pintar. Oke, tetapi yang biasanya dicari adalah yang punya keinginan belajar sangat kuat. Oke, nah jikalau nanti misalnya kalian ke sana, tipsnya ini, get along with them. Ya, maksudnya itu apa? Making friend. Ya, making friend jangan menjadi orang yang eksklusif. Jadi inklusif. Eksklusif maksudnya ya saya sama teman-teman Asia aja. Nah, jadi bergaul dengan siapa saja karena biasanya kalau university pasti ada kayak ekstrakurikulernya. Nah, kalian juga bisa join di sana. Ya. Nah, kemudian it's not only academic matters, maksudnya hidup di luar negeri itu is is a blessing kalau saya bilang, as well as a challenge juga challenge karena kalian akan belajar bagaimana untuk bisa hidup mandiri, kemudian bisa menyelesaikan masalah hidup itu dengan sendiri. Contoh misalnya dengan housing. Saya nggak bisa berteman, nggak bisa kita sharing room atau sharing apartemen, ya. Nah, oleh karena itu di sana kalian belajar bagaimana untuk berteman, untuk hidup side by side dengan orang lain, ya. Nah, I think that's all about the education matters in the USA in terms of the Western world, ya, di dunia baratnya seperti itu. Jadi pada intinya tidak terlalu banyak ada perubahan secara signifikan mengenai values-nya, cuman yang mungkin saya bisa tekankan di sana itu mungkin lebih ketat dalam hal honor sistemnya itu. Ya, kalau di sini masih lebih toleran lah. Oke. I think that's all. Saya harap kalian mendapatkan sesuatu. Nanti ada feedbacknya. Saya mau kalian menjawab beberapa kuesioner. Oke, thank you.